wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakintum rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Apa kabarnya malam hari ini, anak? Sekali ya, tapi yang semangat yang putri aja, yang putra semangat enggak? Semangat enggak? Siapa yang mau dikasih hadiah? Oh, giliran hadiah yang putra yang paling banyak semangat. Giliran apa kabarnya yang jawab yang putri yang semangat. Nah, ada hadiah. Hadiahnya buat yang bisa jawab pertanyaan. Apa ya pertanyaannya ya? Siapa yang bisa menyebutkan 10 surat pertama dalam Al-Quran? Surat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10. Siapa angkat tangan? Ayo. Iya, apa saja? Surat 1 sampai surat nomor 10. Yang hafal berapa? Nomor 1 apa? Al-Fatihah. Surat nomor 2 apa? Ya udah 5 aja. Nah, ayo sekarang ada sama kalau udah kita tambah 3 lagi. Orang biasa pintar. Ayo maju dulu. Maju dulu sini. Nah, pokoknya caranya jawabnya mau benar mau salah, yang penting dapat hadiah. Hadiah dulu. Kalau dari sini kalian jawab. Surat nomor 1 apa? Surat nomor 2? Surat nomor 3? Ali Imran. Surat keempat? An-Nisa. Surat nomor 5? Al-Maidah. Kelas 8 kan? Kelas 8 cita-citanya pengen jadi apa? Ulang tahun. Nah, nanti kita akan cerita. Ya, gimana, silakan duduk. Pertanyaan kedua. Ayo, siap-siap. Pertanyaan kedua. Siapa nama putranya Nabi Muhammad? Putra, bukan putri. Nabi Muhammad itu punya 4 putri dan 3 putra. Siapa yang namanya putranya Nabi Muhammad? Ayo, maju dulu. Maju, dapat hadiah dulu. Benar salah nanti. Yang penting dapat hadiah. Hadiahnya lebih gede. Siapa namanya putranya Nabi Muhammad? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Benar ya. Siapa namanya? Pani. Pani kelas berapa? Kelas sudah sampai SMP, sudah kelas 11. Iya, kelas 10. Mau ditanya, mau hadiah kan? Nggak mau. Bentar aja. Kamu mau hadiah kan? Ya, di sini maju dulu. Ini mau hadiah kan? Mau hadiah kan? Ya, maju dulu. Ini maju dulu. Yang penting mau hadiah. Hadiah dulu. Yang mau maju dapat hadiah. Kali ini tidak ditanya. Menyebutkan nama, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, kelasnya. Namanya? Nama lengkapnya?
Oh, Dina kasih lihat panggilannya Dina. Sekolahnya di mana? SDN Kebun 1. SDN Kebun kelas berapa? Kelas 5. Rumahnya di mana? RT, RW, desa, kecamatan, RW 2, Kelurahan Gedung Bener, kecamatan Tanah Saria, kota Bogor, gitu ya. Terima kasih. Kalau ditanya alamatnya rumahnya di mana, jawab yang lengkap. Jalan, kalau ada jalan, jalannya minimal adik-adik harus tahu RT berapa, RW berapa, nama kelurahannya apa, kecamatan apa, harus tahu. Kalau nanti bepergian hilang, hanya bisa lapor ke Pak Polisi, sebutkan nama saya Givari. Givari rumahnya di mana? Sukadamai, kecamatan Tanah Saria, RT yang ketiga RW 8. Oke, itu ya, kita pada topik. Ada yang berbahagia malam hari ini kita akan nonton film. Setelah nonton film baru nanti kita ambil pelajaran dari filmnya. Judulnya malam ini adalah Tangguh, Mandiri, dan Peduli dengan 4 on. Apa itu 4 on? Nanti kita bahas. On itu apa saja? Karena kita akan menjadi anak-anak yang tangguh, mandiri, dan peduli. Kita akan mengambil pelajaran dari sebuah tokoh Islam yang sudah menaklukkan Konstantinopel. Ada yang tahu namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Nah, kita akan menonton Muhammad Al-Fatihnya. Ininya volume TV. Remote TV. Oh, kok udah salah. Tadi di sini. Bisa. Nah, kita simak bagaimana video ini. Jadi Muhammad Al-Fatih adalah seorang pahlawan yang menjadi tokoh Islam terkenal oleh seluruh dunia. Bahkan namanya peristiwa penaklukan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi ceritanya ketika Rasulullah dan para sahabat sedang menggali parit pada waktu perang Khandaq, Rasulullah gancu atau cangkul yang dilakukan Rasulullah itu membentuk batunya mengeluarkan cahaya putih. Di dalam cahaya putih itu muncullah video gambar penaklukan Konstantinopel ditunjukkan oleh Allah. Nah, Rasulullah bersabda Konstantinopel akan ditaklukkan oleh Islam. Pemimpin yang memimpin penaklukan itu adalah sebagai pemimpin dan pasukan yang ikut serta di dalam penaklukan itu adalah sebagai pasukan. Siapa orang yang menaklukkan itu? Namanya Muhammad Al-Fatih. Ya, kita ulang sedikit. Kita ulang lagi biar kita sama-sama tahu. Ulangi sekali lagi ya. Siapa itu Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih dilahirkan dari sebuah kerajaan kesultanan namanya Kesultanan Turkmenistan. Ayahnya seorang sultan namanya Sultan Murad II. Sambil melihat tayangan ini diceritakan bahwa ketika Muhammad Al-Fatih umur 5 tahun, dia dipanggil oleh bapaknya dan Sultan Murad itu, terus diceritakan, wahai anakku, sesungguhnya aku ini bapakmu, kakekmu, buyutmu sudah berusaha
untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi belum berhasil. Kami berharap kaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Anak umur 5 tahun, kamu umur berapa? Sekarang umur 12 tahun. Umur 5 tahun, sudah punya cita-cita menaklukkan Konstantinopel. Ketika ayahnya berkata seperti itu, apa yang dia jawab? Anak umur 5 tahun ini menjawab, wahai ayahku, aku akan berusaha jadi sebaik-baik pemimpin sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah. Itulah hebatnya Muhammad Al-Fatih. Masih kecil sudah punya cita-cita besar. Ya, nanti kita akan bahas apa cita-cita dan apa pentingnya punya cita-cita. Dia menghafal Al-Quran pada usia 8 tahun, menguasai 12 bahasa. Masih kecil umur 12 tahun sudah menguasai 12 bahasa. Dia berguru kepada ustaz. Dua orang ustaznya namanya Ustaz Al-Samsudin dan Ustaz Syekh Al-Qurani. Ustaz Al-Qurani inilah yang mengajarkan Al-Quran, hadis dan semua ilmu agama Islam. Kepada Syekh Al-Samsudin dia belajar segala ilmu selain ilmu agama. Ilmu militer, ilmu perang, ilmu matematika, ilmu falak, ilmu bahasa, semua diajarkan mereka. Ketika menjadi sultan umur 23 tahun, maka mengumpulkan pasukan sejumlah 250 pasukan dan menyiapkan senjata tercanggih pada zamannya. Namanya meriam. Meriam raksasa Italia, tingginya saja lebih tinggi dari orang. Berarti meriam ini sangat besar. Kenapa meriamnya dibuat sangat besar? Karena tembok Konstantinopel sangat kuat. Untuk membobol tembok Konstantinopel dibutuhkan senjata yang besar dan sangat kuat. Lalu pasukan ini berangkat pergi ke Konstantinopel. Di tahap pertama bisa menembus benteng pertama dari Konstantinopel. Setelah menembus benteng pertama, pasukan ini pergi berlayar mengarungi sebuah selat. Selat itu antara dua pulau ada selat seperti ini. Ujung selatnya ada benteng Konstantinopel. Masalahnya ketika melewati selat itu terpasang rantai raksasa. Jadi setiap kapalnya Muhammad Al-Fatih melalui selat itu, kapalnya terguling. Karena kapalnya terguling, maka kapal-kapal ini untuk bisa mencapai selat pelabuhan Konstantinopel diangkat lewat gunung. Jadi kapalnya ini tidak lewat laut, lewat gunung. Gimana caranya? Ditarik pakai roda-roda yang dibuat dari kayu. Ditarik lewat gunung melalui gunung Goldenhorn sampai di pelabuhan Goldenhorn. Pelabuhan Goldenhorn itu bukannya. Jadi dalam satu malam pasukan Muhammad Al-Fatih mengangkat 70 kapal. Pagi harinya setelah itu mereka sampai di depan pelabuhan Konstantinopel dan sampai di benteng Konstantinopel. Lalu terjadilah pertempuran paling dahsyat ketika itu, dan hari itu benteng Konstantinopel bisa dibobol oleh pasukan Islam. Tepat tanggal 29 Mei tahun 1453, pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Ya, ceritanya seperti itu. Pertanyaannya, ya siapa yang menyimak? Siapa nama ayahnya Muhammad Al-Fatih? Ya, siapa? Sultan Murad, benar sini. Kita menyimak berarti masih ada dia. Siapa namanya? Sydney. Pas berapa ini? Pas 6. Cita-citanya pengen jadi mengarah ke sana. Cita-citanya pengen jadi penghafal Al-Quran. Seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah seorang penghafal Al-Quran. Nah, ada yang berbagian pelajaran apa yang bisa kita ambil
dari kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ini yang akan menjadi semangat kita. Apa? Jangan menyerah. Nah, jangan menyerah. Berarti punya semangat. Kita akan pelajari. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Muhammad Al-Fatih. Nanti bisa dicatat. 4 pelajaran kita sebut dengan 4 on. Apa itu? 4 on. 4 on. Cara ngamalinnya gampang. 4 on. On yang pertama adalah apa? Kira-kira? Apa? Vision. Vision itu artinya vision. Cita-cita. Ya, paling ya. Vision. Vision itu ada visi. Visi itu dari kata vis itu penglihatan. Penglihatan ke depan. Itu cita-cita. Apa cita-citanya Muhammad Al-Fatih? Menaklukkan Konstantinopel. Dari kecil dia sudah punya cita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel. Makanya adik-adik dari kecil harus punya cita-cita. Dari sekarang, cita-citamu jadi apa? Jadi apa saja yang penting menjadi orang yang bermanfaat untuk agama. Ya, mau menaklukkan Konstantinopel, mau jadi tentara boleh, mau jadi dokter boleh, mau jadi pilot boleh, mau jadi insinyur boleh, mau jadi penghafal Quran boleh banget. Jadi sekarang tuliskan di kertasmu masing-masing, coba mulai dipikirkan apa cita-citamu. Kalau Muhammad Al-Fatih punya cita-cita menaklukkan Konstantinopel, kalau kamu punya cita-cita apa? Tulis catat ya 4 on. Yang pertama vision itu cita-cita. Nanti kita bahas satu persatu. Sekarang tulis dulu secara singkat apa cita-citamu saja. Ya. Kita tulis mana? Oh, pengusaha. Apa kan? Nah, TNI atau pengusaha. Jadi TNI. TNI perempuan. Enggak, jadi perempuan namanya apa? Kalau angkatan darat namanya apa? Kuat. Kalau angkatan udara apa? Oh, bukan wow. Oh, wanita kalau angkatan darat. Angkatan udara. Aku punya anaknya teman saya orang. Kalau daerah Papua itu kelurahan apa namanya? Kelurahan Tegalega. Orang kelurahan Tegalega itu anaknya baru berkelima jadi wanita angkatan udara. Baru lulus SMA terus masuk ke bicara satu dan banget. Nah, bapaknya itu angkatan darat. Jadi itu ya, yang pertama adalah vision. Yang kedua, kalau sudah punya cita-cita, kita harus melakukan ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita itu. Namanya action. Action itu berarti aksi. Langkah nyata. Jadi kalau pengen jadi TNI berarti harus rajin olahraga. Itu namanya usaha. Kalau pengen jadi pengusaha, dari sekarang belajar apa? Kalau pengen jadi pengusaha dari kecil, belajar apa? Mengatur uang, mencari ide, belajar dagang. Nah, itu nanti bisa jadi pengusaha. Action. Yang ketiga, passion. Passion itu artinya semangat. Nah, seperti tadi yang disampaikan siapa? Isyam. Nah, seperti yang dibilang oleh Isyam tadi ya, semangat, passion. Yang keempat adalah collaboration. Apa itu artinya apa? Kolaborasi artinya? Kolaborasi itu apa? Kolaborasi artinya kerjasama.
harus punya teman. Kita nggak bisa sendirian, harus punya teman. Ayo sebutin bareng-bareng. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jadi pelajarannya ada 4 orang. Muhammad Al-Fatih punya visi, punya cita-cita ingin menaklukkan Konstantinopel. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Berusaha dengan cara kerjasamanya collaboration. Berarti berusaha dengan cara belajar apa yang dia belajar. Pertama, menghafal Al-Quran. Ya, dilakukan karena sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mengerti hukum Islam, pemimpin yang hafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran. Maka dari kecil yang dilakukan Muhammad Al-Fatih, usaha atau yang dilakukan adalah menghafal Al-Quran. Passion, semangatnya. Muhammad Al-Fatih punya semangat enggak? Semangatnya apa? Semangatnya ketika gagal, dia ulangi lagi. Collaboration, dia kerjasama dengan siapa? Dengan orang lain. Contohnya siapa? Yang membuat senjata. Muhammad Al-Fatih bisa membuat senjata enggak? Enggak bisa. Dia enggak bisa kalau sendiri. Dia menggunakan tenaga ahli, orang yang ahli membuat senjata. Artinya dia kerjasama dengan orang yang membuat senjata, membuat bom. Muhammad Al-Fatih tidak bisa membuat bom. Dia tahu ilmunya, tapi membuatnya dia nggak bisa. Dia perlu orang yang ahli membuat senjata, namanya collaboration. Kalau Muhammad Al-Fatih perang sendiri, bisa nggak mengalahkan orang banyak? Nggak bisa. Dia butuh pasukan. Maka dia kolaborasi dengan pasukan. Adik-adik bisa nggak berhasil sendirian? Berarti harus kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kalau kamu biar sukses, kolaborasi dengan siapa? Harus punya guru. Muhammad Al-Fatih gurunya siapa? Ingat punya 2 guru. Syekh Syamsuddin. Satu lagi Syekh Al-Qurani, namanya Quran, Syekh Al-Qurani. Nah, kita bahas satu persatu. Kenapa kita harus punya cita-cita? Karena Allah sudah menyuruh kita untuk punya cita-cita. Jadi yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebelum. Ini Allah menurut awal tandung nafsu sebaiknya setiap orang memiliki rencana untuk masa depannya yang lebih baik. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kerjakan. Jadi adik-adik, kalau kita belajar, insya Allah tahu apa yang kita lakukan. Karena itu yang harus kita lakukan sekarang adalah punya cita-cita. Sekarang kita lanjutkan nulis cita-citanya. Yang harus dibuat ada 5 bagian dari cita-cita. Tadi kan baru jadi apa? Sekarang didetailkan. Ada 5 hal yang kita siapkan. Yang pertama, tabungan. Kira-kira kamu pengen punya tabungan berapa? Tulis tahun depan, dalam 1 tahun ke depan, tahun 2027, pengen punya tabungan berapa? Tuliskan angkanya. Pengen punya tabungan berapa? Kalau cara menulis nominalnya, angkanya gini. Tahun depan kamu pengen punya apa? Misalkan tahun depan pengen punya sepeda. Berarti kalau pengen punya sepeda harus punya tabungan berapa? Tahun depan pengen beli sepatu futsal. Kalau pengen beli sepatu futsal berarti harus punya tabungan berapa? Nah, tulis berapa nominalnya. Berapa tabungan yang ingin kamu miliki tahun depan? Misalkan 100.000. 1 juta, 2 juta, 5 juta, tergantung kamu pengen punya. Sebaiknya kalau pengen sesuatu jangan membebani orang tua, tapi dapatkan dari tabungan.
Yang kedua yang harus ditulis tahun depan, prestasi apa yang ingin kamu raih? Prestasi apa? Prestasi itu misalkan nilai terbaik di pelajaran matematika, itu prestasi. Juara lomba pencaksilat atau juara lomba karate, juara lomba sepatu muda, juara lomba bahasa Inggris. Prestasi apa yang ingin kamu raih tahun depan? Apa? Boleh, dan ditulis. Tulis. Prestasi apa yang diraih? Jadi yang pertama tadi tabungan, yang kedua prestasi. Prestasi itu kalau kamu sukanya olahraga, prestasi olahraga. Kalau kamu sukanya pelajaran apa yang paling baik? Kalau dulu Pak Jumadi juara matematika, juara Olimpiade matematika se-Jawa Tengah. Karena Pak Jumadi orang Jawa Tengah, waktu SMP di Jawa Tengah, jadi juara Olimpiade matematika tingkat Jawa Tengah waktu SMP. Pak Jumadi itu waktu SD lulusan terbaik SD. Lulusan terbaik SMP. Nah, waktu habis SMP Pak Jumadi sekolahnya SMK. Waktu lulus SMK jadi ini lulusan terbaik. Lalu masuk kerja. Waktu masuk kerja ikut pendidikan. Pendidikannya pendidikan. Jadi dulu pendidikannya. Waktu pendidikan jadi lulusan terbaik. Lalu kuliah tingkat D3. Waktu kuliah tingkat D3 nilainya tertinggi, jadi lulusan terbaik. Lalu kuliah lagi, kuliah sarjana S1. Waktu mulai S1 jadi lulusan terbaik. Lalu kuliah lagi S2. Waktu kuliah S2 jadi lulusan terbaik. Nah, lalu pindah ke Bogor, ketika di Bogor kuliah lagi, kuliah S3. Alhamdulillah waktu kuliah S3 jadi lulusan terbaik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya adalah punya. Jadi kalau kamu ingin berhasil, miliki cita-cita yang ingin terbaik di bidang apa? Tuliskan prestasimu. Juara kelas, juara olimpiade, juara apa? Karena kalau sudah punya keinginan, kalau nanti kita bisa berusaha mencapai. Yang ketiga, yang ditulis cita-citamu. Apa yang kamu lakukan untuk membahagiakan keluarga? Membahagiakan keluarga dan membahagiakan ayah bunda, umi ayah. Apa yang akan kamu lakukan agar ayah bunda bangga dengan? Akan apa? Biar ayah bunda bangga, kamu mau melakukan hafal Al-Quran. Kalau udah hafal Al-Quran nanti bisa memberikan kota di surga. Boleh Al-Quran. Atau apa saja yang bisa membuat orang bahagia. Tuliskan. Saya akan melakukan ini untuk membuat orang tua bahagia. Yang keempat, tulis yang keempat. Yang terakhir yang keempat. Oh 5 ya. Tadi aku baru bilang 5. Nah berarti baru nomor 4. Nomor 4 adalah kontribusi sosial. Kontribusi sosial itu infak atau bantuan untuk masyarakat. Kamu kan punya teman, punya di lingkungan, punya teman bermain. Nah, apa yang akan kamu berikan kepada lingkunganmu? Itu namanya kontribusi sosial atau social contribution. Nah, apa yang kamu berikan kepada ingin menjadi sahabat yang baik bagi sahabatku, ingin menjadi anak yang bermanfaat untuk lingkunganku, atau yang lebih keren lagi kalau kamu ngajarin ngaji teman-temanmu,
ingin menjadi pelopor sholat berjamaah buat teman-teman, atau ingin menjadi kapten kesebelasan, menjadi kepala ketua tim poli, apa yang kamu ingin berikan kepada lingkungan. Yang nomor 5 adalah nomor 5. Nah, ini adalah berkaitan dengan ilmu agama, ilmu Islam kita. Ilmu apa yang ingin kamu kuasai terkait dengan pemahaman tentang agama Islam. Misalkan ingin hafal hadis arba'in, ingin nambah selama 1 tahun ke depan, ingin nambah berapa juz. Misalkan setahun ke depan saya ingin hafal 5 juz, tulis apa ilmu agama yang akan kita lanjut. Bisa menghafal Al-Quran, atau yang masih SD menghafal doa, menghafal zikir al-maksurat, tambah hafalan setiap hari. Setiap hari berapa hafal nambahnya? Misalkan 2 baris atau 2 ayat, ya, menambah hafalan 2 ayat setiap hari. Ya, udah coba. Ilmu yang akan kita apa ilmu apa yang pengen kamu cari? Apa yang oh, Masya Allah, menjadi pramugari yang hafidhah, punya tabungan 4 M itu 4 apa? Pokoknya miliar, selain 4 M itu gede. Mata uang aslinya miliar. Kalau miliar itu juga prestasi, bisa public speaking, keren. Hal yang ingin orang tua bahagia bisa hafal 30 juz. Nah, ini yang terakhir, apa yang ingin kamu kuasai dalam kaitannya dengan ilmu agama. Ilmu agama itu berarti misalkan jadi kecil atau pidato bahasa Arab. Waktu kelas 5 SD juara cerdas cermat agama Islam. Oke, yang pertama vision. Kita sudah punya 5 cita-cita, tadi sudah ditulis semua. Setelah vision apa, masih ingat? Action, ya. Berarti action adalah usaha apa yang akan kamu lakukan. Kalau Muhammad Al-Fatih untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, maka usaha yang dilakukan adalah pertama menghafal Al-Quran untuk bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Yang kedua, dia membuat senjata, mengumpulkan pasukan. Itu usaha yang dilakukan. Kamu untuk bisa mencapai cita-citamu tadi, usaha apa yang kamu lakukan? Tulis. Untuk bisa menjadi pengusaha, maka mulai sekarang saya akan belajar titik-titik. Untuk bisa menjadi pramugari, berarti yang akan kamu usahakan dari sekarang apa? Bahkan pramugari itu harus pintar bahasa Inggris. Kata utamanya bahasa Inggris. Berarti dari sekarang kamu mulai mempelajari bahasa Inggris. Kalau jadi TNI, berarti fisiknya harus kuat. Mulai dari sekarang lakukan latihan fisik, olahraga rutin. Lari setiap hari, berenang, latihan bela diri. Kamu belum jadi apa? Cita-citanya pengusaha YouTuber. Berarti kalau pengen jadi pengusaha online, jadi YouTuber, sekarang latihannya apa? Actionnya apa? Belajar membuat konten. Ada membuat konten yang bermanfaat, konten yang positif. Like kayak gini lagi ngapalin di live gitu. Boleh, ya? Biar like cara metode menghafal Al-Quran.
Gimana caranya melakukan action? Jadi, kalau mau berhasil, seorang remaja agar bisa mencapai cita-citanya harus kerja keras dari sekarang. Kerja keras. Kerja keras itu artinya memaksimalkan potensi yang diberikan Allah kepadamu. Jadi, Pak mau menceritakan tentang kisah Nabi Daud. Nabi Daud perang melawan Jalut. Jalut. Nah, Nabi Daud itu badannya kecil. Jalut badannya besar. Jalut itu panglima perang. Punya senjata yang besar, punya tameng, punya baju pirang. Tapi Daud tidak menyerah walaupun lawannya besar. Kemampuan yang dimiliki Daud adalah dia ahli dalam menggunakan ketapel. Dan ketapel, apalagi zaman dulu pakai ketapel. Dia Jalut. Gimana caranya mengalahkan Jalut yang ahli perang ini dengan arifin batunya ke tempat yang tidak terlindung. Yang tidak terlindung itu di wajahnya. Makanya yang di wajah. Yang tidak terlindung. Kan badannya kecil. Kalau mau bidik ke atas nggak kelihatan. Bisa kalau dari sini bidik ke atas tertutup sama badannya. Bisa jadi badannya cuma nyambung di sini. Bisa dihadap oleh tamengnya. Gimana caranya agar ketapelnya bisa kena wajahnya Jalut? Yang dilakukan Daud adalah dia lompat ke batu-batu. Ada batu dia lompat ke atas sampai badannya sejajar dengan Jalut. Ketika badannya sejajar dengan Jalut, dibidik Jalut di bagian antara kedua matanya. Karena dia ahli jago menggunakan ketapel, cukup dibidik 3 kali. Bidikan pertama kena Jalutnya sudah mulai pening kepalanya. Dibidik lagi, kena lagi di bagian yang sama. Mulai keluar darahnya. Darah menutupin matanya. Karena matanya tertutup darah, mau tambah goyang-goyang. Dibidik lagi, cepat. Tambah kaget akhirnya, Jalut jatuh. Badannya yang besar ini jatuh, susah untuk bangkit. Ketika dia jatuh, baru dia dengan pedangnya Daud sendiri. Nah, pelajarannya apa? Jadi kalau mau mencapai cita-cita, harus belajar, harus melakukan kerja keras untuk mencapai itu. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak tantangan, seperti tantangan yang diterima Daud ketika perang lawan Jalut. Dia tidak mau kalah, dia memaksimalkan bekal yang Allah berikan. Jadi kalau kamu jadi pengusaha YouTuber, latihan apa saja, bagaimana membuat konten yang bermanfaat dari sekarang. Banyak konten-konten yang kalau atau konten lucu, namanya ada orang Jawa namanya Sky. Itu kontennya lucu banget, tapi lucunya lucu yang bermanfaat. Ya, sama umumnya ada dialog-dialog yang lucu. Itu kontennya viewernya banyak, umurnya masih Sky itu umurnya 7 tahun. Dia sudah menghasilkan uang ratusan juta dari konten YouTube. Banyak yang bermanfaat. Ada yang membuat konten menggunakan Rubik. Ada yang pakai Rubik ya. Ada yang bagaimana bermain Rubik ini buat konten. Ternyata kontennya viral. Bisa menghasilkan viewer yang banyak. Latihan buat konten. Bisa kan? Akan cita-citanya apa? Menjadi astronot. Berarti kalau ingin menjadi astronot, yang harus dilakukan mulai dari sekarang apa? Belajar tentang ilmu astronomi, luar angkasa, planet-planet. Planet ada berapa? Ada 9 apa saja? Merkurius, mulai dari paling kecil, terus bintang, ada apa lagi? Neptunus, Saturnus, ya nanti di awal itu udah keren tuh, persiapannya sudah kelihatan, udah mulai tahu
nama-nama planet. Kita belajar astronomi, belajar tentang luar angkasa, belajar berbagai macam bahasa. Ya. Kerja keras, punya mental pemenang. Yang kedua, caranya agar kita bisa sukses, yang harus kita lakukan mulai dari sekarang adalah banyak belajar. Memiliki mental pembelajar. Belajar apa saja dari sekarang? Baca buku. Apa saja? Rajin membaca buku. Buku yang bermanfaat. Kamu belum kan? Novel apa yang terakhir kamu baca? Teleri, udah kan udah banyak bukunya. Teleri apa saja yang sudah dibaca? Pulang udah baca belum? Pulang. Pergi. Bumi. Hujan. Matahari. Udah banyak bukunya dari Bagaimana tulis buku. Bagaimana sudah menulis 14 buku. Ada, nanti googling aja. Googling, masukkan nama Jumadi Subur. Jumadi, nanti bukunya apa saja. Atau kalau mau cepat lihat buku karya Jumadi Subur. Jadi ini bukunya tulis. Kamu kalau tulis dari kecil, tulis itu bisa menghasilkan uang. Kamu suka baca puisi? Kalau nulis siapa yang mau nulis puisi? Puisi apa saja, tulis sekarang jual. Bagi Madi hobinya nulis puisi. Sekarang nanti buka ya. Win me WINMA garis miring Jumadi / Subur. Nah, itu isinya buku-buku puisi karya Pak Jumadi. Dijual bukunya. Jualnya nggak mahal-mahal, jualnya cuma 12.000 aja. Itu dibeli orang, dapat duit. Karena kalau 20.000, kalau 17 sama 20 kan kelihatannya lebih murah. Orang itu anak muda, kalau ini lebih murah, langsung dibeli. Itu strategi pemasaran. Ya, kenapa kok 17.000? Karena harga 17.000 lebih murah dari 11.000 burung. Burung berapa? Ya. Belajar dari sekarang, mumpung masih kecil. Belajar apa saja, baca buku apa saja. Ya. Jangan sampai kita terlambat belajar. Yang kedua, agar kita bisa menjadi seorang berprestasi, kita harus kreatif. Coba Pak Johan ditanya, kalau disuruh gambar pemandangan, gambar apa yang akan kamu lukis? Apa? Perkotaan desa. Kalau kamu apa? Gunung. Gunungnya ada berapa? Ada 2. Di tengahnya ada matahari. Depannya ada sawah dan rumah. Di atasnya ada burung. Ada awan, ada burung. Kira-kira kamu kalau disuruh gambar pemandangan, kemungkinan besar gambarnya akan seperti ini. Betul? Itu menandakan kamu kurang kreatif. Kalau mau kreatif, gambar tadi apa pemandangannya? Jalan, perkotaan, gedung, jalan tol, jalan kereta api, stasiun, bandara, kebun raya, itu semuanya pemandangan. Pemandangan tidak harus seperti ini. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang, coba kreativitasmu. Tumpahkan semua kreativitasmu, tuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk konten, dalam bentuk apa saja. Terus gitu ya. Mulai dari sekarang kita harus kreatif. Kalau kita masih menggambar seperti ini, artinya bacaannya apa ini? We are not trained to think. Artinya apa? Kita tidak diajarkan untuk berpikir berbeda, tidak diajarkan untuk kreatif. Makanya mulai dari sekarang lebih kreatif. We have to do it now. Kita harus melakukan sekarang. Be kreatif, be inovatif, be different. Lebih kreatif, lebih inovatif. Dan jadilah orang yang memiliki diferensiasi, memiliki keistimewaan.
Apa keistimewaanmu dibanding teman-temanmu yang lain? Itu namanya be different. Kamu istimewanya apa? Misalkan aku istimewanya kekar, kuat, tangguh. Aku istimewanya kreatif, apa? Jago masak, jago membuat konten. Istimewanya apa? Kalau kamu istimewanya apa? Apa tadi? Kira-kira kamu apa istimewamu dibanding orang lain? Hafal Al-Quran, keluarga kamu menjadi orang yang paling cepat hafal Al-Quran, itu jadi istimewa. Kalau kamu apa istimewa? Apa? Menggambarkan PR-nya nanti malam sambil dipikir apa keistimewaanmu dibanding orang lain, dibanding makhluk Allah yang lain. Cari apa keistimewaan untuk bekal menjadi berbeda, different. Ya, yang ketiga, action yang harus kita lakukan, apapun yang kita lakukan mulai dari sekarang niatkan hanya untuk Allah, ikhlaskan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau bantu ayah bundanya untuk belanja, ikhlaskan untuk Allah. Ini adalah amal yang aku lakukan, bukan untuk mendapatkan. Biasanya kalau disuruh belanja ibunya, pengen dapat apa? Kembalian. Bukan untuk mendapatkan kembalian. Kalau ingin mendapatkan kembalian itu berarti enggak ikhlas. Ikhlaskan. Mau dikasih kembalian atau enggak, itu nanti ikhlaskan untuk Allah. So, ya, kita lanjutkan. Ngomong-ngomong ceritanya kayak gini. Ini mau Pak ceritakan ya. Jadi dulu Pak Jumadi itu sudah haji sejak umur 30 tahun. Umur 30 tahun haji. Iya. Haji yang kedua umur 45. Jadi haji pertama umur 30 tahun, umur 45 haji lagi yang kedua. Tapi di antara umur 30 dan 45 tahun itu pernah Pak Jumadi menulis cita-cita. Tulis di kertas. Tulisnya gini, ya Allah, aku pengen berangkat umroh bareng sama istri. Kan belum punya istri itu Pak Jumadi. Ternyata ketika mau berangkat umroh sudah daftar. Daftar 15 juta. Dan Pak Jumadi dapat, kalau cerita sambil duduk aja, biar ternyata Pak Jumadi dapat promo umroh murah, bayar 27 juta untuk berangkat berdua. 27 juta. Karena dapat promo murah, kemudian langsung datang. Kebetulan sudah punya tabungan 15 juta. Diambil tabungannya buat daftar. Kurang berapa? 12 juta. Ya, kan 27 dikurangi 15. Tapi kurang 12. Nah. Jadi ceritanya Pak Jumadi daftarnya di bulan Maret. Lalu oleh travel umrohnya dibilangin, Pak Jumadi nanti kita berangkat umroh di bulan Oktober. Berarti masih kurang berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi masih 6 sampai 7 bulan. Dan pikir Pak Jumadi kan masih 7 bulan sama. Insya Allah bisa nambah 12 juta. Ternyata setelah 1 bulan lamanya, Pak Jumadi berubah angsurannya, kekurangannya. Itu sudah ditelepon sama petugas umrohnya. Diteleponnya gini, Pak Jumadi kita berubah jadwalnya. Kita nggak jadi berangkat di bulan April, bulan Oktober, jadinya berangkat di bulan Mei. Syaratnya untuk berangkat umroh, sebulan sebelum berangkat harus sudah lunas. Kalau berangkat di bulan Mei, berarti lunasnya harus bulan April. Berangkatnya tanggal 21 Mei. Pak Jumadi ditelepon tanggal 18 April. Berarti masih berapa hari? Ayo. Berangkatnya bulan Mei tanggal 21. Batas bayarnya sebulan sebelum berangkat. Berarti batasnya
21 April. Pak Jumadi ditelepon tanggal 18 April. Berarti masih berapa hari? 3 hari untuk melunasi. Kan bingung, gimana caranya melunasi 3 hari? Ya Allah, berusaha cari buka, cari tabungan, kirim artikel, nawarin buku. Siapa mau beli buku saya? Siapa mau beli saya? Ternyata dalam 3 hari tidak ada yang beli. Jadi akhirnya, tanggal 21 April hari terakhir bayar, Pak Jumadi sudah menyerah. Sudah, nggak bisa bayar nih. Nggak jadi ikut umrah. Berarti nanti umrohnya dipindah ke Nabung lagi. Ternyata, inilah keajaiban terjadi. Pada tanggal itu, ini buku-buku yang Pak Jumadi tulis. 8 di antara 12 buku yang sudah terbit. Nah, di antara 8 buku ini, 3 buku ini, 3 pertama, 3 buku yang di bawah, ini terbit di tahun 2007. Tahun 2007 sudah terbit. Pada hari itu, Pak Jumadi ditelepon oleh penerbit 3 buku ini. Teleponnya apa? Bilang begini, Pak Jumadi mohon maaf, kami berbuat kesalahan karena royalti itu bagi hasil royalti Bapak yang harus kami bayar. Dari 3 buku ini ternyata masih ada sisa royalti yang harus dibayarkan. Singkat ceritanya, aku nanya, jadi aku dapat duit? Iya Pak, dapat duit royalti dari 3 buku Bapak yang terbit tahun 2007. Berapa royaltinya? Terlihat royaltinya 12.850. Tadi Pak Jumadi butuh uang berapa? 12 juta. Ternyata dikirim oleh Allah tambahan 12 juta, masih ada kembalian berapa? 850. Itulah yang disebut. Jadi ternyata Allah memberikan keajaiban dengan royalti yang terlambat bayar, dan akhirnya kalau kita bersungguh-sungguh karena Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar atas permasalahan hidup kita dan memberi rezeki dari jalan yang kita. Jadi niscaya itu apa ya? Niscaya itu maka niscaya itu ya keharusan bagi Allah. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi adik-adik, kalau adik-adik niatkan belajar Al-Quran itu karena Allah, insya Allah Allah akan membantu kita. Yaj'alahu makhraja, akan memberikan jalan keluar atas kesulitan kita dan memberikan rezeki. Jadi kalau tadi tabungannya pengen berapa? Tabunganmu berapa? Nah, tabunganmu pengen berapa? Tadi yang baru ditulis apa? Nanti kalau kita serius karena Allah, kita belajar Al-Quran karena Allah, insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Tabungan kita akan digenapkan oleh Allah. Nanti ditambahnya. Yang ketiga adalah passion. Passion artinya semangat. Punya semangat, punya passion. Jadi kita punya semangat. Semangat itu, ini contohnya. Ada orang anak muda, Muhammad Al-Fatih, masih muda jadi panglima. Usama bin Zaid jadi panglima perang di usia 19 tahun. 19 tahun itu kelas berapa? 19 tahun. Beliaunya belum lulus. Kuliah itu kita umur 20, 21. Kira-kira semester 3, 4. Karena kalau SMA umur berapa? 17. Lulus SMA biasanya umur 18. Umur 19 itu semester 1 atau semester 3 biasanya. Ya. Dia udah jadi panglima perang.
Sebaliknya ada yang sudah tua, ada yang punya di penjara, ada yang kakinya lumpuh, semuanya dalam berbagai macam keadaan dia bisa melakukan banyak hal. Nah, Pak Jumadi mau menceritakan kisah seseorang. Orang ini namanya Hirotada Ototake. Udah ngomong-ngomong, Pak Jumadi lahirnya di Jepang, tapi desa Jepang. Kecamatan Mejibo, Kabupaten Kudus, Jawa Barat. Sama desanya Jepang memang. Kalau Hirotada ini lahir di negara Jepang. Nah, perhatikan baik-baik, dia aktivitasnya pemain basket. Main basket. Baseball. Baseball itu gimana? Yang gini, pakai kalau pakai umpan diginiin itu baseball ya. Dia renang. Dia juga ketua OSIS, juara pidato bahasa Inggris, dia menjadi seorang pembangkit motivasi. Bagaimana dia punya bukunya? Buku judulnya No One's Perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dalam bukunya itu, Hirotada Ototake menulis seperti ini. Beberapa orang dilahirkan utuh dan beberapa yang lain diberi ujian berupa cacat. Namun tidak semua yang sempurna akan berhasil dan cacat itu bukanlah penghalang untuk berbuat baik. Kata dia di bukunya itu. Nah, kenyataannya Muhammad Hirotada Ototake orangnya seperti ini fotonya. Perhatikan baik-baik. Tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Sejak lahir. Ingat tadi bisa apa? Terus apa lagi? Baseball, berenang. Gimana basketnya? Gimana main baseballnya? Bayangin. Hebat kan? Dia main basketnya tetap pakai kursi roda. Dia mendribblenya pakai kepala dan dada. Dia bisa. Dan ketika dia bergabung dengan tim basket, dia bilang sama pelatihnya, waktu mau masuk kan dia diseleksi. Daftar ke pelatih, Pak pelatih, aku mau ikut tim basket. Kata pelatih, dia pakai gini, gimana kamu main basket? Apa yang dia lakukan? Dia jamin, Pak pelatih, kalau Pak pelatih menerima aku dari tim basket, aku akan memberikan semangat kepada teman-temanku, sehingga teman-temanku akan bersemangat main basketnya. Dan aku jamin temanku tidak akan dikalahkan oleh lawan-lawannya. Aku hanya akan bisa membantu di bola, tapi temanku semangatnya akan luar biasa. Karena melihat kondisiku seperti ini, mereka akan bersemangat untuk bermain basket. Dan benar, sejak dia masuk tim basket di sekolahnya, di dalam buku disebut, selama dia ikut tim basketnya tidak pernah kalah oleh tim yang lain. Berarti dia memang bisa membangkitkan semangat. Dia bisa terbang ke luar negeri, ngajar anak-anak seperti ini dengan kondisi seperti ini. Dan kenyataannya dia juga bisa berenang. Sekarang ini kalau mau jadi TNI, salah satu syaratnya harus bisa berenang. Kalau jadi angkatan laut, salah satu syaratnya untuk bisa menjadi marinir angkatan laut adalah berenang dengan cara tangannya. Berarti sama dengan tidak punya. Jadi syaratnya. Dan ternyata dia bisa melakukan. Satu lagi, Pak Jumadi ingin memutarkan sebuah video. Ini namanya John Fape. Kalau John Fape beda orang. Kalau yang tadi Hirotada Ototake nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kalau John Fape dilahir nggak punya tangan. Nah, tapi hebatnya, walaupun nggak punya tangan, dia bisa melakukan aktivitas apapun secara mandiri. Tapi kan orang memaklumi, ya kan? Kita kalau ketemu orang seperti ini, akan kita jorok itu nggak mungkin, karena kita maklum, gitu ya. Orang itu ketahuan. Ya, dia bisa melakukan apa saja, artinya dengan artinya dia bisa mengusahakan sesuatu. Bukan cuma ngambil uang, bukan olahraga, bahkan nanti di video lengkapnya dia bisa nyetir mobil. Nyetir mobil dengan kakinya. Ada video lengkapnya, panjang. Iya, kayak gitu. Pakai nyetir mobil. Tuh, dia bisa olahraga. Nah, sekarang pelajarannya apa pelajaran yang kamu dapatkan dari video?
bersyukur kita diberikan kelebihan. Banyak kelebihan kita. Bahkan nyatu tidak punya kekurangan kan? Kita punya kaki, punya tangan. Berarti dengan modal seperti itu yang diberikan oleh Allah, insya Allah kita bisa melakukan banyak hal besar. Kalau yang nggak punya kaki, nggak punya tangan aja bisa seperti itu, insya Allah kita bisa melakukan lebih baik lagi. Betul? Betul? Saya diterima. Coba tangannya begini. Tangannya begini tangannya. Bilang gini. 1, 2, 3 bilang masuk akal. Berarti kalau kita punya potensi, punya modal, punya kelengkapan tubuh, kelengkapan fisik, insya Allah kita bisa melakukan banyak hal. Yang keempat adalah collaboration, artinya kerjasama. Yes. Ada yang tahu siapa ini namanya? Superman dan Wonder Woman. Superwoman. Superman itu akhirnya kalah. Dan kita tahu di film Avenger, para superhero Avenger akhirnya kalah satu persatu. Iron Man kalah, Captain America mati, Natasha mati. Saya tahu Natasha mati. Siapa yang memanah itu? Avenger yang jago panah? Hawkeye. Tahu nggak? Hawkeye. Bukannya kembali di serangan. Hawkeye juga akan mati. Yang membunuh para superhero itu siapa namanya? Yang gini. Thanos. Pertanyaanku adalah siapa yang mengalahkan Thanos? Ayo. Di film Endgame. Apakah Thor sendirian? Tidak. Thor sama siapa? Teman-temannya siapa saja? Wonder Woman tidak temannya Thor. Superman tidak temannya Thor karena beda film. Ini kan filmnya DC. Kalau temannya Thor siapa saja? Captain America, Spider-Man, Hulk. Terus siapa lagi? Yang orang temannya Black Panther siapa? Yang perempuan-perempuan bunuh-bunuh itu. Ada Catwoman, ada banyak sekali yang akhirnya bisa mengalahkan Avenger. Pertanyaannya adalah siapa yang mengalahkan Thanos? Siapa yang mengalahkan Thanos? Bukan Spider-Man, bukan Thor, tapi Avenger. Yang mengalahkan adalah mereka semuanya, kumpulan para superhero. Artinya dalam Islam, kesuksesan bisa kita raih kalau kita kolaborasi. Kita akan berhasil menaklukkan tantangan, berhasil mencapai cita-cita kalau kita kolaborasi. Di Marvel ada kolaborasi yang namanya Avenger. Di DC ada kolaborasi yang namanya Justice League. Jadi kalau Batman, Spider-Man, Flash, itu ada di film DC. Grupnya mereka namanya Justice League. Pelajarannya dari dua grup ini, kalau kita ingin sukses, kita harus kolaborasi. Harus punya teman. Berarti kalau ngaji, harus ada temannya. Dan punya teman, punya circle, punya sahabat karib. Jadi, ada sahabat karibnya dengan circle-nya. Di film Mission Impossible itu sahabat-sahabat dekat. Kalau di film The Incredible, keluarganya. Ada bapaknya, ada emaknya, ada kakaknya, ada kakak cowoknya, ada bayinya. Semuanya berteman untuk meraih kesuksesan, semuanya menjadi pahlawan. Artinya apa? Jadi, kalau kamu berhasil, kamu harus berkolaborasi. Dengan siapa saja kolaborasinya? Contohnya, teman, siapa lagi? Keluarga. Dengan adik, kakak, orang tua, ayah, bunda, semuanya. Kita kolaborasi dengan, kalau nanti bapak ibunya, kolaborasi dengan pasangannya, ayah, bundanya, kolaborasi dengan sahabatnya, circle-nya, ada kolaborasi dengan teman-temannya. Jadi, kesimpulannya untuk bisa sukses ada 4 on. Apa saja? Vision, artinya. Vision artinya apa? Vision kita. Yang kedua,
Action artinya usaha. Yang ketiga, passion artinya semangat. Yang keempat, collaboration artinya menyatu. Jadi itulah pelajaran kita pada malam hari. Apakah bermanfaat? Ada ilmu yang bisa dibawa? Ketemu lagi di masa yang datang. Kita. Dan ini nanti kalau mau IG-nya Pak Jumadi, yang punya IG, ya di IG-nya Jumadi Subur. Ini Pak Jumadi punya website www.jumadisubur.com, punya website dan punya Jumadi. Semoga bermanfaat dan bermanfaat kepada Ustaz kita dan semua tim LSP. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia belum ini tahu, karena dia belum kita tolong dirapikan mejanya. Sudah dulu, oke, sudah dulu. Orangnya lagi sharing nggak apa-apa, oke. Terima kasih kepada Coach Jumadi atas materinya. Teman-teman bisa mengumpulkan dan mendapatkan pelajaran dari materi pada malam hari ini. Bukan, tadi apa aja? Kualitas apa aja ya? Ya, action. Terus tadi juga ada bisa tentang semangat hati yang ketika umur 5 tahun itu udah kesiapannya ya. Mungkin kalau bisa kita ada bersama itu kayaknya belum tentu bisa ya. Bahkan juga bisa mungkin kalau aja ya. Tapi sebenarnya itu semangat dari yang kita tempuh. Beliau siap untuk mengubah itu gitu sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu. Oke, teman-teman terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Sebelum coachnya ada kegiatan lagi, kita foto dulu. Kalian kalau rapikan dulu mejanya, lalu taruh di pinggir sini aja. Mejanya taruh di pinggir sini. Lalu yang Ikhwan baris di depan, Awan di belakang. Kita akan foto bersama coach, oke? Oke, terima kasih banyak. Wow. Bukunya boleh dipegang dulu masing-masing ya. Yuk, yang Awan boleh. Yang Ikhwan di depan, boleh bersama maju ya. Habis ini kita barbecue, ayo. Yang baik lagi mau kasih email deh. Di sini foto di mana? Boleh di sini. Oke, teman-teman setelah sini. Oke, ya. Yang awal boleh bagi dua konten ya, boleh bersih itu. Oke. Ustaz dan oh ini awal bagi dua aja kan dulu nih posisi itu. Oh di sini ya, oke. Ya, oke. Kakak boleh kalau kontennya apa? Oh ada dua boleh. Berikan semua berbalik hari ini. Saya bebas.
Oke, terima kasih Ko. Boleh berjumpa di lain waktu. Boleh saling teman-teman. Oke. Sampai 20 yang berdiri dulu. Ecok ya, 20 ya. Oke. Ya. Baik. Oke.